Oke, hari ini Kak Mongol bikin status di Instagram bahwa Kak Mongol kayak penasaran pingin membahas tentang sisi satanik maupun okultisme. Jadi buat teman-teman semuanya harus ingat baik-baik bahwa ada dua sisi dalam dunia sana lah gitu kan. Ada dunia satanik, ada dunia okultisme. Perbedaannya juga lumayan menyolok, lumayan besar. Jadi okultisme itu bicara dua pribadi, satu orang ketemu satu orang untuk minta bantuan, untuk minta apalah segala macam. Jadi selalu menggunakan perantara. Tapi kalau sisi satanik tidak pernah menggunakan perantara, langsung ke sentral yang dia butuh. Jadi contoh. Kalau Kak Mongol sampai nulis di Kak Mongol gambar sendiri sisi okultisme, terus skemanya seperti ini. Ini skema tentang okultisme. Jadi Kak Mongol mau ngajarin, maksudnya begini, ini bukan sebatas Anda untuk mencoba. Jadi ada manusia, ada dukun, ada manusia. Nah, untuk bisa mencari, maksudnya gini, gue pingin jadi kaya, ya tahu, gue pingin punya duit banyak, gue pingin berhasil. Otomatis dia harus ke sini, ke teritori. Kekayaan diberi oleh teritori, termasuk ya kayak Blorong, Nyi Blorong, gitu-gitu, atau siapa gitu. Nah, tapi kalau yang benar adalah harus ke Mr. X. Cuman untuk bisa manusia dan dukun ini mencapai ke Mr. X harus melewati teritori dua ini. Ada demonic, evil spirit, atau ada roh jahat, baru ke Mr. X. Kalau ke teritori, dia minta tumbal. Ya kan, mungkin minta tumbal kambing, manusia, atau apapun gitu-gitu. Tidak memaksakan diri. Bahwa maksudnya semuanya kayak Mongol gitu, ke dukun pingin kaya, terus jiwanya Kak Mongol yang jadi tumbal. Enggak, dia selalu meminta tumbal dalam bentuk benda. Tidak diri yang minta. Jadi kayak Mongol, yaudah pokoknya gue pingin kaya tapi gue nyerahin tubuh gue. Itu enggak. Untuk teritori selalu meminta sesuatu dari orang, bukan minta orangnya. Nah, kalau ke Mr. X ini tanpa tumbal. Semua nih, kita pingin kaya, berarti kan kita ke Baal, bos besarnya. Itu adalah lordnya kekayaan. Nah, dia tanpa tumbal. Lu nggak harus sapi, lu nggak harus kasih kambing, lu nggak harus sapi 15 biji, nggak. Tetapi dia minta cuma satu, jiwamu. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman kalau pingin sukses, jangan ke sini. Jangan menggunakan ini. Tapi yang benar adalah kerja. Kerja, soalnya kita jadi tukang sapu pun kerja. Karena itu lebih halal, itu lebih benar, itu lebih real. Karena kalau lu kerja, berarti lu yang harus bisa mengkondisikan dirimu ikut bergaya seperti penghasilanmu. Jangan memaksakan diri, seandainya kayak lu harus terlihat makan makanan 6 juta sekali makan, sedangkan penghasilan lu gaji cuma 3.200.000 atau UMP lah 4,5. Berarti kan kalau 4.500.000 kalau lu makannya 6 juta, kan lu berarti masih ngutang kurang lebih 1.500.000. Nah, untuk nyari 1.500.000 di Jakarta ini juga nggak gampang. Gitu. Jadi solusi yang harus Anda lakukan adalah melakukan sesuatu yang positif, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau menurut agama Kristen maupun agama Islam, di agama Islam aja itu dianggap musyrik. Itu bagian yang paling dibenci oleh Nabi. Ya toh? Karena kalau engkau melakukan hal tersebut, justru membuat engkau tidak terlihat sebagai orang yang beriman. Jadi kalau seandainya, oh kamu tapi kan ini begini. Enggak. Teritori selalu meminta tumbal. Teritori ini selalu meminta sesuatu. Atau ada orang yang, oh enggak, gue gak cuma pingin punya batu merah delima. Cuy, emang merah delima bisa ngasih makan? Oh tapi dia kebal Kak Mongol, kalau ditembak gak mati. Siapa bilang? Kalau seandainya pelurunya didoain, kalau di agama Muslim dibacain Al-Fatihah, tetap aja jebol, bro. Iya tuh. Jadi, maksudnya teritori satanik itu berbeda lagi. Ini baru okultisme.
Okultisme melewati dari manusia ke dukun, baru ada teritori spirit atau roh teritorial, baru ke demon, evil spirit, baru ke Mr. X. Kalau satanik beda lagi. Skema satanik berubah. Ini manusia langsung ke bos. Teritori spirit dan demon bertanggung jawabnya ke atas, melaporkannya. Atas ke sini. Jadi manusia dengan setan, dengan Lucifer dan sebagainya itu connecting. Tapi teritori dengan evil spirit dengan teritori atau demonologi, demonik ke atas dia lapornya. Jadi perbedaannya kita tidak menggunakan penghubung, tetapi langsung ke pribadi bosnya. Beda dengan ini. Kalau ini pakai penghubung karena manusia datang ke dukun, dukun ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Jadi buat teman-teman semuanya, saya selalu bicaranya logic by logic. Jadi kalau lu pingin sukses, lu pingin kaya, lu pingin berhasil dari bekerja, bukan dari ngarepin hal-hal yang nggak benar, nyari hal-hal yang tidak benar. Tapi yang benar adalah kerja. Lu harus bekerja, lu harus ngelakuin sesuatu yang membuat diri lu berhasil, karena setidaknya dengan lu bekerja berarti lu mengandalkan Tuhanmu. Begitu. Jadi bukan lu mengandalkan orang kedua, ketiga, keempat, tetapi lu ngandalin Tuhanmu. Yang membuat engkau menjadi sukses adalah ridho dari Tuhanmu dan doa dari orang tuamu. Jadi jangan pernah mencoba, oh tapi kan gue begini. Nggak boleh. Musyrik dan menduakan Tuhan adalah dua hal yang paling sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau lu mau pingin belajar tentang hanya sebatas pingin belajar, ya lu lebih enak belajar. Tapi jangan ke dukun. Apalagi kan sekarang banyak orang bilang begini, tapi Kak Mongol ini kan lagi masa susah, aduh gimana nih. Akhirnya kita setiap hari coba lihat, SMS paling banyak apa? Nawarin penggandaan uang. Nah sekarang penggandaan uang dia minta mahar yang lumayan tinggi. Itu kalau nggak salah 2/3 apa 3/4 dari dana yang ada. Permasalahannya kalau lu punya duit 10 juta, terus lu kasih ke mereka 3,5 juta, berarti lu tinggal miliki 6,5 juta. Lah kalau seandainya perjanjiannya dibayar 3,5 juta kalau berhasil, ini kan tidak. Mahar dikasih dulu baru digandain. Terus kalau seandainya dia berhasil terganda, apakah itu benar uang asli atau takutnya uang palsu? Karena kalau boleh jujur, di saat engkau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bagian dari kegelapan, harus ada tumbal yang kau beri. Itu jadi sesuai skema. Manusia datang ke dukun, dukun ke teritori, mentok di situ. Tapi kalau pingin lebih benar tanpa apa-apa, ya bisa ke demon, ke roh jahat, bisa langsung ke Mr. X. Kalau lu pingin kaya, kalau lu pingin pinter, kan lu bisa ke Baal Berit. Karena dia adalah Lord of Knowledge. Dia adalah Tuhan ilmu pengetahuan. Atau lu bisa belajar ke Astaroth sebagai Lord of Magic. Kalau lu pingin bisa baca tarot, lu pingin bisa melakukan sesuatu yang wow begitu. Jadi ingetin, dua hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi di saat lu melakukan kegiatan ini, ingat baik-baik, Tuhan sangat tidak berkenan karena engkau akan dianggap sebagai orang yang menduakan Tuhan atau lu dianggap sebagai orang musyrik. Jadi jangan pernah mencoba, jangan pernah mau, karena kalau Kak Mongol boleh jujur, sejak podcast Kak Mongol dengan Mas Dedi keluar, banyak banget orang DM, Kak bagaimana gabung dengan gereja setan? Kak bagaimana gabung dengan gereja setan? Orang di gereja setan aja pingin keluar, kok Anda pingin gabung cuman gara-gara duitnya? Yang benar adalah karyakan karyamu. Jangan justru pingin ke hal-hal yang membuat jiwamu tidak selamat. Karena kalau engkau perginya ke Baal dan Baal menjanjikan kekayaan dan itu jadi, ingat engkau sudah memberikan jiwamu kepada Baal. Di saat akhir zaman bukan nabimu yang menjadi penjaminmu, tetapi Baal yang jadi penjaminmu. Dan otomatis Anda akan masuk neraka. Sama juga dengan skema ini.
Jadi buat teman-teman, ingat baik-baik, sesuatu yang kita dapat dengan cara yang tidak benar, hasilnya akan menjadi tidak benar. Tetapi kalau kita kerja dengan cara yang benar, penghasilannya pun kecil, tetapi kita masih lebih bisa bahagia. Ingat baik-baik, ada Pamio bilang tuh, duit panas dimakan jin. Iya tuh. Tapi coba, lu kerja capek gitu dapat 3 juta. Nggak tahu bagaimana bisa lo hidup sebulan. Tapi coba kalau lu dapatnya duit panas, nggak tahu bagaimana, tahu-tahu 2 jam habis duit. Kemana duitnya? Ya duit jin dimakan setan, gitu. Jadi mendingan yang benar adalah bekerja. Baru ridho orang tua, ridho Tuhanmu membuat engkau akan lebih berhasil. Oke teman-teman. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah menggunakan 2 skema yang terlarang ini. Jangan pernah menggunakan 2 skema ini. Tetapi gunakan skema yang punya bos besar, Tuhan kita. Oke? Tuhan ngasih lu kerja, ngasih kaki tangan, ngasih pikiran, ngasih mata. Gunakan itu karena itu lebih baik daripada lu ke hal-hal yang gak benar. Oke, jangan lupa 2 hari lagi dari sekarang kamu akan membahas hal yang lebih lain. Jadi ini bukan mengajarkan Anda untuk masuk ke dunia tersebut, tapi mengingatkan bahwa itu adalah bagian dari sebuah kesalahan. So, jangan mencoba. Ya toh? Oke? Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan loncengnya pencet. Jadi biar konsisten bisa dapat selama 2 minggu kamu akan ngebahas tentang satanologi. Oke, terima kasih. Bye-bye.